Saya Umi Buya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urbah. Saya Islam. Saya Sepol. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro. Saya Pelaut. Saya Kurang-Kurang. Saya Nuraisyah Rofika Maimuna dari Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah. Jadi di sini aku mau review buku novel dengan judul Moga Bunda Disayang Allah karya Tereli. Jujur guys, aku tuh orang itu nggak suka baca ya. Tapi kenapa aku tertarik sama buku ini? Karena dari judulnya aja udah doa. Terus ini buku bestseller aku banget. Kayak wow, orang nggak suka baca aku bisa namatin buku setebal ini. Ya walaupun ini nggak tebel-tebel banget sih menurut kalian. Tapi menurut aku tuh kayak keren parah aku bisa namatin buku itu. Tepuk tangan dulu. Oke guys, jadi langsung aja ceritanya. Jadi di sini ada tokoh utamanya yaitu Melati. Dia seorang bocah usia 2 tahun. Dia memiliki ujian dari Allah, yaitu nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, dan nggak bisa berbicara. Coba kalian bayangin deh, sesunyi apa hidup Melati, segelap apa hidup Melati. Bahkan untuk mengartikan hidup aja dia nggak tahu, karena dia nggak tahu dunia itu kayak apa. Kalaupun kalian mau ngasih tahu ke Melati, gimana? Dia nggak bisa mendengar, dia nggak bisa melihat. Bahkan Melati aja nggak tahu ibu bapaknya siapa. Di sini bukan hanya perjuangan seorang Melati. Di sini ada juga perjuangan seorang orang tuanya, yaitu bundanya, yang selalu sabar, penuh kasih sayang, dan ikhlas menerima kenyataan. Bundanya itu selalu percaya bahwa keajaiban Allah itu ada. Bundanya itu selalu percaya Allah nggak akan menguji seorang hamba, melainkan melebihi batas kemampuannya. Jadi bundanya itu selalu ikhtiar berdoa demi untuk walaupun nggak bisa disembuhkan, setidaknya Melati bisa mengetahui apa arti dunia. Sampai akhirnya bundanya menemukan seorang yang bisa menyembuhkan Melati, yaitu namanya Karang. Sebenarnya Karang tuh juga punya masa kelam guys. Dia punya pengalaman kayak pengalaman sama anak-anak seperti Melati ini guys. Dia baca dulu. Si Karang itu kan dia punya pengalaman sama anak-anak tuna gitu kan, tuna rungu, tuna bicara. Traumanya itu berawal dari ada suatu musibah yang dia nggak bisa menyelamatkan anak-anak itu. Jadi dia trauma berat sama anak-anak seperti ini guys. Terus akhirnya bundanya bisa berkompromi ke Karang ini, gimana supaya Melatinya ini bisa dengan penyembuhan Karang. Insting pendidikannya Karang tuh kuat. Dia melihat Melati ini seperti melihat anak-anak sebelumnya. Dia sangat berusaha banget buat memperjuangkan anak-anak itu. Pokoknya akhirnya dengan kun fayakunnya Allah, di saat itulah Melati bisa merasakan sentuhan dunia. Di saat itu Melati sedang bermain sama siapa? Karang. Si Karang ini ngajakin Melati ke dunia luar. Tiba-tiba di luar itu gerimis hujan. Dan di saat itulah Melati bisa merasakan apa itu dunia. Dia bisa merasakan sentuhan hujan, sentuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan petunjuk bagi Karang gimana caranya ngasih tahu ke Melati apa itu dunia. Sampai akhirnya si Karang meraih tangannya Melati, lalu menyentuh dengan lembut tangannya Melati. Di situ semua pembaca merasakan tersentuh, kayak merasakan juga keajaibannya gitu. Jadi akhirnya disitulah kebahagiaan muncul. Disitulah Melati bisa merasakan apa artinya hidup. Walaupun dia tidak bisa melihat, mendengar, dan berbicara, dia bisa merasakan sentuhan dunia. Dia merasakan sentuhan tangan lembut seorang Karang dan juga ibunya. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih.